Hai, Shalom. Kembali jumpa dengan Pendeta Titi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai rahasia mengucap syukur. Nah, kalau mengucap syukur itu biasanya kan selalu pada saat kita bahagia, senang, misalnya lulus ujian, terus lahir anak atau naik pangkat dan sebagainya. Tetapi hari ini kita akan belajar dari Filipi ya, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita akan melihat rahasia mengucap syukur itu bagaimana. Coba saya bacakan dahulu ya. Ini dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini dikatakan di ayat 6 adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu kalau khawatir itu berarti kan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat sedih gitu ya. Tetapi kenapa kok Paulus di sini mengatakan ada kata ucapan syukur gitu ya. Biasanya kalau kita mengucap syukur itu pada saat seseorang senang, tapi ini perasaan khawatir, gimana saya bisa mengucap syukur gitu ya. Nah, surat ini pun ditulis oleh Paulus pada saat ia di penjara. Di dalam penjara biasanya orang-orang dalam keadaan tertekan, keadaan sedih, keadaan stres. Tetapi bagaimana bisa Paulus tuh bisa mengatakan bersukacitalah senantiasa ya, ayat 4 itu ya. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah gitu ya. Nah, di sini juga kita akan belajar bagaimana rahasianya apa ya. Nah, rahasianya ada demikian. Pada saat seseorang itu mengalami perasaan yang khawatir, sedih gitu ya, setiap orang pasti mengalami hal itu ya. Di sini dikatakan kita boleh curhat, kita katakan kepada Tuhan. Di ayat 6 dikatakan ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi tentang apapun juga kita tidak boleh khawatir. Tetapi, ini curhatnya ini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu ya. Segala hal kita sampaikan kepada Tuhan, apa aja perasaan kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waduh, gimana kok bisa mengucap syukur padahal lagi sedih, lagi khawatir gitu kan? Nah, kalau kita bisa mengucapkan ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan bonus. Bonusnya itu apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi damainya yang diberikan Allah itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Kalau perasaan bahagia itu oleh keadaan sekitar gitu ya, itu kita sebentar lagi udah senang gitu, bisa kita datang ke pesta, senang nih, pulang sedih lagi gitu kan. Tapi kalau damai yang diberikan oleh Allah dikatakan melampaui segala akal, itu akan menetap dalam hati kita. Jadi walaupun sekeliling kita itu keadaannya tidak menyenangkan, seperti sekarang ini kan sedang COVID-19, kemudian keadaan ekonomi terpuruk, kehilangan pekerjaan, sakit penyakit gitu kan. Tetapi kalau ada damai sejahtera Tuhan, itu kita akan bahagia gitu kan. Nah, saya tidak hanya menyampaikan firman ini sebagai satu cerita yang kayak itu, sudah mengalami belum sih? Nah, saya akan menceritakan bahwa saya itu pernah mengalami dalam keadaan yang sangat tertekan, yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi saya belajar untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal ya. Pada suatu ketika saat itu kira-kira tahun 2015 kalau nggak salah ya, 14 atau 15, itu saya pulang pelayanan sekitar jam 11 atau setengah 12 malam. Nah, kemudian pada saat itu hujan ya, pada waktu akan masuk ke rumah gitu kan, mobil sudah di depan pintu pagarnya tertutup, tetapi pintu di depan pagar itu ya, pintu depan itu terbuka. Hati saya langsung deg gitu, kok bisa terbuka, ada apa ini? Saya langsung turun, kemudian saya mencari satpam ketemu, terus saya minta dia menemani saya untuk masuk ke rumah. Setelah sampai masuk ke rumah itu ternyata betul, wah, rumah saya betul-betul diobrak-abrik oleh maling, oleh perampok. Itu yang namanya perhiasan hilang, ada komputer, ada apapun hilang gitu ya. Semuanya lemari saya yang isinya itu perhiasan gitu ya, hilang semua. Sedih banget.
ya, itu yang namanya wah seperti film-film itu ya, berantakan semua rumah saya. Terus akhirnya Satan panggil polisi datang, cuman mencatat-catat, sudah selesai. Terus saya masih merasa sedih gitu, aduh bagaimana ini kok seperti ini gitu ya. Tetapi saya ingat gitu ya, bagaimana pesan Tuhan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Langsung saat itu juga saya tarik suami saya gandeng, saya mengatakan, "Pak, ayo kita berdoa," gitu kan. Terus sebelum berdoa kami menyanyi, "Kami memuji kebesaran-Mu," gitu kan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Itu sambil menangis saya. Kemudian setelah menyanyi kami memuji Tuhan sampai 2-3 kali pujian itu. Terus saya berdoa bersama suami saya. Kita bergandengan tangan mengatakan kepada Tuhan demikian, "Tuhan Yesus, terima kasih atas kejadian seperti ini," gitu ya. Kenapa? Karena Engkau mengajarkan kepada kami bahwa semua harta milik ini adalah tidak ada artinya dibanding dengan kasih-Mu kepada kami. Engkau mengajarkan pada hari ini bahwa kami harus belajar untuk menomorduakan semuanya itu. Kami harus menomorsatukan Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau mengizinkan hal ini terjadi. Kalau misalnya apa yang hilang itu bermanfaat untuk si pencuri itu, biarlah menjadi berkat. Tetapi tolong Tuhan, kiranya dia boleh ketemu dengan Engkau dan mencari jalan kebenaran. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati orang itu. Dan kemudian saya juga berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong Tuhan, kiranya Engkau menenteramkan hati kami, kami bisa tidur dengan nyenyak dan besok pagi bisa kembali bekerja." Akhirnya setelah berdoa, hati kami berdua menjadi agak tenang. Kami merasakan, "Tuhan, terima kasih Engkau berikan ketenangan di dalam hati kami." Kemudian kami akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Besok pagi bekerja. Apa yang saya sampaikan ini betul-betul nyata. Sebetulnya kalau secara manusia, saya akan protes kepada Tuhan, "Tuhan, kami ini pulang pelayanan malam-malam, kenapa kok rumah kami dirampok? Kok seperti Engkau tidak memelihara kami," gitu kan. Tetapi saudara, pada saat saya mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kedamaian di dalam hati saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah 1 atau 2 tahun sejak kejadian itu, Tuhan melipat gandakan, Tuhan memberi yang terbaik, bahkan lebih baik daripada yang hilang. Tetapi satu hal, bukan saya mengatakan, "Oh kalau gitu, kalau berdoa nanti supaya Tuhan kasih berkat yang lebih banyak." Bukan itu. Tetapi satu hal yang penting adalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu di dalam segala perkara itu tetap ada. Dan itulah saya pegang teguh sampai saat ini. Dan firman Tuhan ini benar-benar sangat menguatkan hati saya, dan pasti akan menguatkan hati Bapak Ibu Saudara juga. Mengapa? Karena Tuhan mengatakan, apabila engkau dalam keadaan khawatir, dalam segala apapun juga sampaikan kepada Tuhan. Kemudian sampaikan dalam doa dan ucapan syukur. Jadi jangan lupa mengucap syukur. Dengan demikian, kalau kita sudah mengucap syukur, Tuhan anugerahkan damai sejahtera dan sukacita, dan itulah yang membuat hati kita terus senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Nah, jadi kuncinya ya, yang pertama adalah pada saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, pada saat kita tertekan atau sedih, kita langsung curhat kepada Tuhan. Kita sampaikan doa itu kepada Tuhan, segala permohonan kita dengan ucapan syukur. Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk kebaikan. Itu adalah Roma 8 ayat 28. Jadi itu firman itu saya pegang teguh. Seperti Ayub mengatakan, pada saat dia kehilangan sesuatu, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan hartanya, bahkan dia kena sakit penyakit, itu juga diizinkan Tuhan terjadi. Dan ucapan Ayub yang sangat berharga dan yang sangat dibenarkan oleh Tuhan adalah, dia katakan demikian, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan itu dianggap oleh Tuhan satu kebenaran, dan itu dihargai oleh Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, yang terpenting kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kemudian yang kedua, kita mengandalkan Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan seumur hidup kita. Ya, demikianlah topik kita hari ini tentang rahasia mengucap syukur. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.